Kita sering banget komen tentang kebiasaan SDM rendah di berbagai platform sosial media gitu. Tapi bagaimana jika hal tersebut justru mencirikan bahwa kita merupakan bagian dari SDM yang rendah tersebut? Jika memang SDM kita rendah atau Gen Z kita itu nggak berguna gitu, lantas guna kita apa? Mungkin ya, akan jauh lebih mudah bagi saya untuk membuat konten yang menyudutkan sebagian orang yang belakangan memiliki citra negatif dalam diri masyarakat kita, seperti Gen Z contohnya, atau rendahnya SDM kita, dan lain-lain. Tentu topik-topik tersebut akan lebih banyak menarik perhatian audiens, khususnya bagi mereka yang merasa bahwa diri mereka bukan bagian dari masalah tersebut. Dan ujung-ujungnya, ini yang paling sering saya temukan ada sebuah pembenaran terhadap diri sendiri dengan sebuah ungkapan tersembunyi yang mengatakan bahwa kita lebih baik dibanding orang lain gitu. Seolah semua pembahasan panjang perihal masalah yang kita miliki sebagai masyarakat hanya menjadi standarisasi bahwa ada orang-orang yang lebih buruk dari diri kita dan kita punya hak penuh untuk ngata-ngatain masyarakat kita bahwa mereka itu bodoh, tidak berguna, gagal, dan sampah dari peradaban. Selesai sampai di situ. Tapi pernah nggak coba kita tarik masalah tersebut jauh lebih dalam? Pada sebuah pertanyaan, jika memang SDM kita rendah atau Gen Z kita itu nggak berguna gitu, lantas guna kita apa? Apakah hanya sebatas sebagai seorang komentator atau sebagai seseorang yang memanfaatkan keadaan dengan merendahkan orang lain demi sebuah keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita berbeda dan kita lebih baik gitu? Pernah nggak kita bertanya pada diri kita sendiri, apa kita benar-benar mengharapkan dan menginginkan sebuah perubahan? Kalau iya, dengan cara apa dan sejauh mana kita sudah mengambil bagian dari perubahan tersebut? Atau justru ya, mungkin kita nggak tahu harus apa, jadi kita cuma nunggu konten kreator edukasi, ngata-ngatain Gen Z dan ngata-ngatain SDM rendah, baru nantinya kita berbondong-bondong menyetujui hal tersebut. Yang lagi dan lagi hanya menjadikan diri kita sebagai komentator atau seseorang yang ingin terlihat benar dengan memberi jarak antara diri kita dengan orang-orang yang bermasalah. Atau mungkin kita bisa juga nunggu sebuah masalah baru muncul, atau sebuah kasus besar naik ke permukaan, atau bisa juga tindakan absurd yang dilakukan oleh anak-anak muda atau Gen Z itu, yang juga dilakukan oleh SDM-SDM kita yang kita sering sebut sebagai SDM yang rendah itu. Kita tunggu aja mereka lakuin sebuah kesalahan, nanti kalau beritanya udah naik, baru kita lakuin hal yang mungkin udah biasa kita lakuin, yakni jadi komentator atau jadi juri yang memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Jika memang siklus tersebut terus-menerus terulang, lantas siapa yang berusaha memperbaiki keadaan? Siapa yang dapat sedikit demi sedikit berusaha melakukan perubahan? Atau mungkin semua memang nggak perlu berubah dan nggak perlu menjadi lebih baik. Karena kita butuh orang tolol sebagai acuan bahwa diri kita itu pintar. Dan kita butuh orang buruk untuk memvalidasi bahwa kita adalah orang yang baik. Entah sadar atau enggak, secara nggak langsung masyarakat kita berada dalam sebuah lingkaran setan yang saling mencemari satu sama lain. Khususnya saat kita memberi jarak antara satu manusia dengan manusia lain, antara kita dengan mereka, hingga mengakibatkan minimnya kesadaran terhadap kemanusiaan, minimnya pemahaman bahwa masalah sosial adalah masalah bersama bagi manusia. Kita sering banget komen tentang kebiasaan SDM rendah di berbagai platform sosial media gitu. Tapi bagaimana jika hal tersebut justru mencirikan bahwa kita merupakan bagian dari SDM yang rendah tersebut? Karena kita cuma bisa komen atau cuma bisa merendahkan seseorang tanpa sebuah upaya untuk memperbaiki, merubah, atau mencegah hal tersebut gitu. Kita juga sering bilang Gen Z itu generasi yang buruk, tapi bagaimana jika di dalamnya ada tanggung jawab dan kewajiban kita yang kita tinggalkan, seperti tugas sebagai orang tua, tugas sebagai seorang kakak, tugas sebagai seorang teman yang seharusnya mampu untuk diperjuangkan gitu. Tapi dibandingkan memikirkan hal tersebut, mungkin akan jauh lebih mudah untuk memikirkan diri kita sendiri ya. Dengan cara mencari atensi dan pengakuan, atau mencari uang yang banyak supaya kita bisa berbangga diri, atau mencari pengalihan dari kenyataan
dengan bermain game atau scroll sosial media dan mementingkan kebahagiaan individual yang kita miliki. Tentu hal itu akan jauh lebih mudah dibandingkan memikirkan masalah yang kompleks dan rumit dalam masyarakat kita. Toh kita nggak digaji untuk memikirkan keadaan sosial dan kita nggak dapat apa-apa nantinya gitu. Tapi nanti kalau ada kasus-kasus besar yang mungkin mengusik telinga kita, baru kita cari sasaran yang harus kita salahkan secara membabi buta. Kita serang sosial medianya sampai dia buat klarifikasi dan tutup akun. Itu aja tugas kita gitu. Kita nggak perlu mengedukasi anak muda atau SDM Indonesia agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama atau agar tidak melakukan pelanggaran moral dan etika. Semua itu nggak perlu kita lakuin. Karena nanti kita nggak ada bahan yang bisa kita rendahkan gitu. Kita nggak bisa terlihat lebih tinggi atau nggak ada yang bisa kita komentarin supaya kita kelihatan cerdas di sosial media. Jadi udah biarin aja semua berantakan dan kalau bisa kita coba ambil manfaat dari semua kekacauan ini. Kan pemerintah sendiri yang ngasih contoh kayak gitu tuh. Dimulai dari korupsi dana bansos dan korupsi-korupsi lain yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang udah memprihatinkan. Nah, kita juga mungkin bisa mencontoh pemerintah kita. Kan mereka pemimpin, jadi ya udah tugas rakyat atau tugas masyarakat untuk mengikuti langkah pemimpin. Contohnya bisa kita mulai dari membuat konten yang goblok-goblok deh. Kan banyak orang tuh yang suka sama konten atau jenis-jenis hiburan yang ya kesannya pembodohan gitu. Coba kita buat hal-hal kayak gitu atau coba kita buat perbanyak hal-hal seperti itu. Entah prank, drama yang dibuat-buat, joget-joget nggak jelas dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kita ambil manfaat dari semua itu dengan membuat video kayak gitu. Perihal waktu dari masyarakat yang banyak terbuang karena nonton video itu ya bodo amat gitu. Ngapain kita mikirin orang lain? Kebanyakan politikus saya nggak pernah mikirin rakyatnya, jadi kita fokus aja sama hidup kita sendiri. Dan nanti, kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan dari bawah, macam Pandawara yang bersihin banyak sampah, jangan lupa kita kasih apresiasi atau kita kasih pujian lah meskipun sekedar omongan atau sekedar komen-komen positif doang gitu. Supaya kita tetap kelihatan punya moralitas atau kebaikan. Cukup komen begini contoh anak bangsa yang baik gitu. Atau cukup komen semangat untuk melakukan perubahan yang nyata. Kita komen-komenin kayak gitu aja. Tapi kita tetap jangan ikut berubah gitu. Kita jangan jadi seseorang yang lebih baik. Kita harus sesuai dengan komitmen awal kita. Yakni memikirkan diri sendiri aja gitu. Dengan cara membuang sampah di sungai atau buang sampah sembarangan gitu dan lain-lain. Jadi nggak perlu kita itu termotivasi atau terinspirasi untuk menjadi bagian dari perubahan itu nggak perlu gitu. Nggak enak, capek, dan nggak dibayar lagi. Kalaupun kita mau melakukan sebuah kegiatan yang positif, kita cuma harus lakuin hal itu untuk Instastory atau untuk sosial media kita. Udah selesai dan cukup sampai di situ. Supaya kita kelihatan peduli dan kelihatan masih punya empati lah istilahnya. Kalau udah diposting, baru kita balik lagi ke setelan pabrik dan lupain isu-isu masalah sosial yang numpuk dalam negara kita. Itu tanggung jawab orang lain, bukan tugas kita gitu. Ngapain kita mikirin masyarakat atau ngapain kita mikirin negara kan gitu. Selanjutnya nih, kita tinggal nunggu kiamat atau nunggu Imam Mahdi turun lah paling enggak. Jadi sebelum kiamat, kita masih bisa untuk nikmatin hidup yang indah ini sambil nyari cara buat jatuhin orang lain dan meninggikan derajat kita dengan uang gitu. Ya, saya kira itu ya untuk kali ini. Sekian Kosa Ning, sampai jumpa.